Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Udatul Munazaro dari kelompok 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. A. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan juga usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan juga berwatak agung. Sedangkan usaha mempunyai arti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha ataupun kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan kewirausahaan itu menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan usaha ataupun kegiatan. Terdapat 4 hal yang dimiliki oleh seorang wirausahaan, yakni yang pertama proses berkreasi, yang kedua harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan juga usaha yang diberikan, yang ketiga memperkirakan resiko yang mungkin akan timbul, yang keempat memperoleh reward. Di sini reward itu merupakan bagian yang terpenting karena menjadi kepuasan tersendiri bagi seorang wirausahaan. Biasanya reward juga dianggap sebagai bentuk derajat kesuksesan usahanya. B. Faktor keberhasilan dan juga kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, faktor keberhasilan. Keberhasilan merupakan kemampuan untuk melewati dan juga mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan yang berikutnya tanpa kehilangan semangat. Wirausahawan yang berhasil atau sukses pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, motif berprestasi tinggi. Yang B, perspektif ke depan. Dalam perspektif ke depan harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Spesifik, yang artinya harus jelas dan juga apa yang diinginkan itu kita wujudkan. Yang kedua, measurable, harus terukur atau dapat dihitung besarannya, ada berapa banyak dan juga berapa besar. Yang ketiga, achievable, yaitu harus dapat dicapai, jangan mengangan-angan sesuatu yang tidak mungkin dicapai dengan kemampuan kita. Yang keempat, reality based, yang artinya berdasarkan pada realita yang ada. Yang kelima, time frame, yang artinya memiliki jangka waktu tertentu, misalnya berapa lama dan kapan harus tercapai. C. Kreativitas yang tinggi. Wirausahawan pada umumnya memiliki daya kreasi dan juga inovasi yang lebih tinggi daripada non-wirausahawan. D. Perilaku inovasi tinggi. Yang E. Tanggung jawab. Di sini ciri orang yang bertanggung jawab yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdisiplin. Yang kedua, penuh komitmen. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Yang keempat, tidak suka bohong atau orangnya itu jujur. Yang keempat, berdedikasi tinggi. Yang kelima, konsisten. F. Selalu mencari peluang. 2. Faktor kegagalan. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan, dan apabila seseorang menyerah dari kegagalan berarti dia tidak tahu bahwa kesuksesan sudah sangat dekat. 2 kalimat ini seharusnya bisa menyadarkan kita untuk tidak pernah menyerah. Adapun karakteristik kegagalan kewirausahaan sebagai berikut. A. Kurangnya dana untuk modal. Yang B. Kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Yang C. Tidak adanya perencanaan yang tidak matang. Yang D. Tidak cocok minat terhadap bidang usaha yang sedang digelutinya. Sebab-sebab kegagalan dalam menjalankan kewirausahaan. Yang pertama, kurang ulet dan cepat putus asa. Sedangkan kita sebagai wirausaha itu dituntut untuk rajin, tekun, sabar, dan juga jangan putus asa. Yang kedua, kurang teliti. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Yang keempat, kemacetan yang sering terjadi. Yang kelima, pelayanannya itu kurang baik. Yang keenam, tidak jujur dan juga kurang cekatan. Yang ketujuh, kurang inisiatif dan kurang kreatif. Yang kedelapan, keliru dalam memilih lapangan usaha. Yang kesembilan, menyamakan perusahaan sebagai badan sosial. Yang kesepuluh, banyak pemborosan dan juga penyimpangan. Yang ke-11, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen. Yang ke-12, sulit memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Yang ke-13, mengambil kredit tanpa pertimbangan yang matang. Yang ke-14, usaha tanpa pengalaman dan modal pinjaman.
Yang ke-15, banyak piutang ragu-ragu. Yang ke-16, kekeliruan menghitung harga pokok dan juga dalam melakukan usaha penjualan harus menghitung berapa banyak harga pokok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.